Halo, selamat siang. Kembali lagi dari sudut favorit, sisi Jembatan Mahakam. Jadi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Nah, jadi aktivitas tongkang di Jembatan Mahakam ini tidak berkurang ya. Artinya ramai dan semakin ramai gitu ya. Seperti spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan, ramainya. Nah, jadi di depan kita ini ada Bima Diamond, narik bats kosongan. Nah, itu Bima Diamond narik bats kosongan itu kelihatannya mau perbaikan atau gimana ini ya. Kita belum tahu. Nah, ini Bima Diamond, Bima Diamond. Katanya tongkangnya ini tongkang 180 ya. Tapi ini ada ramdor, ada safety-nya gitu ya. Biasanya kalau tongkang-tongkang yang 180 feet itu biasanya angkut-angkut kayu gabon, kayu log gitu kan. Nah, ini jadi saat ini tongkang 180-nya ini ada safety-nya gitu kan. Mungkin diperuntukkan untuk muat-muat koral kali ya. Tapi terlihat bekas koral pun tidak ada gitu kan. Nah, ini atau bahan peledak kali ya. Nah, ini batsnya Kaltara Abadi ya. Nah, dibantu asis sama Herlin. Nah, ini. Dan untuk hari ini ya, untuk siang ini arus di Sungai Mahakam ini cukup deras ini. Arus menuju surut dia. Nah, ini Kaltara Abadi. Ini kalau untuk 180 feet ada safety-nya gini, lincah sekali menurut saya. Mau buat koral, mau buat cangkang sawit gitu kan. Kalau batu bara mungkin kekecilan dia. Ya biasa untuk transitmen aja yang jaraknya dekat gitu kan. Nah, ini 180 feet ini. Dan dibantu asis sama Herlin 19. Jadi kalau kalian dari karung jumbo-nya itu ya, seperti bekas-bekas ini bahan peledak ya, amoniak. Nah, itu mungkin diperuntukkan untuk itu. Jadi di depan kita ini masih cukup banyak ya. Ini kelihatannya dari jam 1 tadi udah mulai setar ya. Itu sudah ada beberapa tongkang yang udah melintas ya. Ada 2 tongkang. Jadi tadi mulai setar yang kosongan itu dari jam 1 tadi ya. Jadi di bawah jam 1, di bawah jam 12 itu mungkin diperuntukkan tongkang-tongkang yang bermuatan gitu ya. Nah, ini. Jadi cukup ramai ini. Walaupun penambang-penambang yang kecil-kecil di Samarinda ini kan pada ambruk ya. Pada kolab. Tinggal tambang-tambang yang besar yang punya IUP yang kawasannya luas dan punya kontrak di luar gitu aman sekali. Jadi bagi yang kecil yang sistemnya spot-spot itu sekarang tuh agak sulit ya. Saya ada beberapa teman yang nawarin saya batu itu sampai sekarang tuh nggak laku-laku gitu kan. Nawarkan ke lokal nggak laku, apalagi di luar gitu ya. Karena iya tadi efek dari perang. Itu di depan kita ada bats Maritim Perkasa 3026 dan Putra Lautan 10. Nah, ini 250 feet ini. Jadi ini semakin dekat pemilu ya, bulan 2 kita udah masuk ke, saya kurang tahu, kurang ngikutin perkembangan untuk pemilu tanggal berapa ya. Itu yang dapat info sih di kisaran bulan 2 gitu ya. Jadi sekarang berita-berita politik itu agak berkurang setelah adanya AFC ya, bola. Jadi orang terfokus ke AFC sekarang.
Banyak ke AFC. Walaupun hujatan-hujatan dari ya biasalah mau dekat pemilu gitu kan, ya semuanya mengaku yang terbaik gitu kan. Ah, jadi kembali ke kitanya gitu kan. Yang mana yang baik, namanya yang jualan ya selalu dia bilang baik walaupun itu kata apa jualannya itu jelek gitu ya. Ya biasalah pedagang gitu ya. Jadi berita-berita politik sekarang tuh agak berkurang ya setelah adanya AFC, apalagi Indonesia masuk di putaran kedua ke-16. Hari ini dia melawan Australia. Jadi hujatan-hujatan timnas ya bagi pengamat abal-abal seperti saya loh ya, artinya banyak yang berseliweran di medsos itu menjelekkan pelatih, menjelekkan pemain abroad. Jadi yang bagus tuh yang bagaimana gitu kan. Kamu yang tinggal nikmatin nonton aja, nggak usah deh kamu kasih support apa, kasih doa aja udah cukup. Walaupun kamu nggak bisa doakan yang terbaik, ya udah nikmatin aja gitu kan. Kalau kamu menggantikan dia di posisi dia, belum tentu sehebat itu gitu kan. Gitu. Jadi ya biasalah. Kalau masyarakat plus 62 tuh gitu. Jadi pada saat menang tuh dipuja-puja gitu kan. Tapi pada saat dia kalah, waduh. Itu di Deadline New itu betul-betul hujatan semuanya gitu kan. Itulah kadang-kadang kita belum dewasa gitu loh. Memang kita sih bisa dikatakan masyarakat pecinta sepak bola ya terbesar di dunia lah ya, walaupun kita di ranking 142 gitu kan gitu. Jadi kata STY masalah ranking tuh hanya masalah angka kata kan. Ya benar juga, karena setelah masuk di 16 putaran kedua ini ranking Indonesia paling jauh gitu kan dibandingkan yang lain. Kalau saya sih support aja yang terbaik, apalagi STY membawa pemain-pemain itu yang pemain-pemain muda gitu kan, ya banyak pemain U23 kan yang dibawa gitu kan ya, karena banyak pemain-pemain senior itu ya mungkin fisiknya nggak bisa ini lagi gitu kan. Nah ini dibantu Herlin 12 asisnya. Jadi sekarang di setiap persimpangan pun spanduk partai politik tuh sangat luar biasa ya, yang udah robek udah apa. Jadi ini menurut saran saya ya, bagi kota atau provinsi atau kota media, kabupaten itu lebih baik buatkan videotron. Taruh di persimpangan, taruh itu di tempat keramaian, taruh di pasar, di mall gitu kan videotron. Jadi kedepannya bagi yang mau beriklan, itu kan salah satu iklan ya menurut saya. Jadi dimasukkan di videotron itu aja gitu kan. Dikasihkan biaya semuanya per minggu 1 juta gitu kan, dengan 1 hari durasinya 1 jam gitu kan. Nah jadi setiap kandidat gitu kan ya masuk di situ, nggak perlu lagi buat spanduk tancap di sana di sini gitu kan. Ya mungkin itu zaman jadul lah ya. Itu kan udah lewat menurut saya. Udah lewat yang gitu-gitu. Nah di sisi lain kalau sudah pasang iklan begitu ya, seperti spanduk daerah nggak dapat apa-apa gitu loh ya kan. Nah jadi sementara dinas kebersihan tuh bersihin tuh setiap hari itu, ada yang informasinya pengendara ketiban spanduk macem-macem udah. Nah jadi bentuk pertanggungjawabannya kan nggak ada tuh, susah. Nih Bahari Perdana 15 dan batunya Bahari Perdana 16. Nah ini Bahari Perdana ini udah sering banget ketangkap kamera sama kita. Bahari Perdana 15 dan 16. Kelihatannya lokal Samarinda ini ya. Kalau Bahari Perdana ini, yang nggak tahu lah ya. Karena yang saya tahu itu seperti Syukur, terus Harmoni itu lokal Samarinda. Tapi sekarang juga banyak kok. Kadang-kadang dikontrakan kemana gitu kan. Itu ya tergantung rezekinya masing-masing, dia dapat kargo di mana gitu kan. Ini Bahari Perdana 15, narik batch Bahari Perdana 16 dan dibantu asis oleh Herlin 19. Nah ini arus Sungai Mahakam ini cukup deras nih menurut saya ini. Nih coba lihat. Nah itu deras sekali. Jadi kita wajib hati-hati juga nih.
apalagi sekarang tuh politik itu beritanya agak berkurang ya, apalagi pasca debat kemarin ya. Ya mungkin perhatian orang ya banyak terfokus ke AFC yang ada di Doha, Qatar. Ya kita beruntung lah ya, daripada ini contoh ya, seperti kita itu menurut saya pilkada terburuk di sepanjang sejarah Indonesia itu, seperti Jakarta kemarin itu terburuk menurut saya. Ya mungkin sebagian orang mengatakan keberhasilan buat ya kubu si A ya, kalau menurut saya keberhasilan yang dia ambil dengan cara kotor gitu kan. Itu ya, kalau bisa jangan terulang lagi deh. Walaupun kita berbeda pilihan, itu wajar, itu demokrasi ya. Jangan memaksakan kehendak kita ke orang lain, maupun orang lain memaksakan kehendak ke kita, itu jangan. Karena demokrasinya Indonesia ini betul-betul terbaik gitu loh. Itu yang kita pelihara. Contoh aja deh Malaysia, karena saya sering mengikuti channel-channel YouTube teman-teman di Malaysia ya. Dia sendiri kagum loh dengan demokrasinya di Indonesia. Apalagi pada saat Jokowi bertarung dengan Prabowo ya pada saat itu, dan akhirnya Jokowi memenangkan kembali di putaran kedua ya, di pencalonannya dia yang kedua. Nah, untuk meredam masa dari Prabowo, akhirnya Prabowo itu dirangkul. Memang jiwa seorang negarawan tuh begitu gitu loh. Tidak semata-mata anggotanya dia yang direkrut, apalagi backgroundnya Pak Prabowo itu seorang militer gitu kan, yang paham apa sih kebutuhan dari militer gitu kan. Itu jadi kita segala sesuatu itu kalau bukan pada bidangnya itu tunggu kehancuran gitu kan. Itu apalagi pengamat sekarang tuh yang nggak ngerti pengamat beneran atau pengamatan tuh nggak paham saya. Apakah karena dia dibayar atau gimana gitu ya itu urusan dia lah kan. Itu kadang-kadang nggak fair gitu kan. Nah jadi disitulah negara-negara tetangga seperti Malaysia itu sangat mengacungkan kita jempol. Jadi kalau katanya dia di sana partai yang penguasa, ya dia aja yang nongol di TV, ya dia semuanya gitu ya. Jadi partai-partai yang lain tuh ya agak dipersulit gitu kan. Itu apalagi berkampanye dari titik satu ke titik yang lain, itu dipersempit ruangnya gitu kan. Itu beda sama kita. Mau setiap kubu pun boleh menggunakan media sosial gitu kan, sangat luar biasa. Nah itulah yang harus kita pelihara. Kandidat kamu ya bukan kandidat saya gitu kan, kandidat saya juga bukan kandidat kamu gitu kan. Kita masing-masing punya pilihan gitu kan. Itu ya kita pilih ini deh ya, bagi kita yang mana sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan kemauan kita, itulah yang kita inikan gitu kan. Namanya orang yang tim sukses ya pasti dia menyebarkan informasi yang menjatuhkan kubu lawan. Itu biasalah, prinsip pedagang ya begitu gitu kan. Apalagi nih sekarang nih di Samarinda banyak sekali ambulan, bingung saya dari mana nih. Jadi pada saat nanti selesai pemilu itu nggak ada gitu kan. Jadi kita mau cari-cari ambulan, mau minjam ke masjid, mau minjam kemana, kadang-kadang susah sekali gitu kan. Itu apalagi di rumah sakit sangat sulit, karena rumah sakit pun terbatas kan. Itu kalau kita sudah menggunakan sulit gitu kan. Ini ambulannya yang cari pasien, coba luar biasa sekarang kan. Ya saya sih berharap itu jangan sampai selesai pemilu itu menghilang gitu kan. Ya kalau bisa diaktifin lagi gitu kan. Seperti kalau belakar sih saya akuin ya, belakar itu kan karena bukan dari partai dia ya. Mungkin sih ada ya sebagian dari partai, tapi kebanyakan belakar itu sosial dari masyarakat, perkumpulan masyarakat gitu kan. Itu kalau belakar sih cukup bagus ya, karena tidak semua pemadam bisa menjangkau, apalagi gang-gang sempit yang ada di Samarinda itu banyak ya. Itu hanya belakar yang pakai motor tuh yang bisa menembus. Nah ini di depan kita ada TB Albatros 8. Ini juga pertama kali ya ketangkap kamera sama kita, Albatros. Felician 306 ini kayaknya
bendera mana nih? Albatros 8. Tapi bendera Indonesia saya lihat. Pelican 306. Oh ya, Indonesia. Tapi nama-namanya agak-agak ini ya. Nggak lazim kita pakai di Indonesia. Pelican 306. Walaupun ramai spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan, itu tidak mengganggu aktivitas tongkang yang berlayar di Sungai Mahakam gitu ya. Jadi Sungai Mahakam ya Sungai Mahakam gitu ya, di jalan ya di jalan gitu kan. Itu. Tapi di Indonesia ini belum ada nih yang saya lihat mereka itu menaruh di kapal atau di tongkang ya, anunya dia gitu kan, bakal calon legislatifnya mereka. Kalau ada yang naruh gitu saya sangat luar biasa tuh menurut saya. Taruh spanduk di belakang, di pantat ini seumpamanya ya, spanduknya di belakang bats itu kan. Nah, itu kan bisa dilihat tuh dari kampung ke kampung, apalagi Samarinda Sungai Mahakam ini kan cukup panjang ya. Jadi orang-orang di luar dari Samarinda tuh bisa ngelihat tuh, oh ini gitu kan. Itu belum ada yang saya temukan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ada yang berinspirasi gitu kan. Nah ini Harmoni 1, cuma nggak narik dia. Kosongan. Ini Harmoni 1 ini ya biasa tambat di sampingnya Hotel Haris ini. Nah ini dibantu Herlin berapa ya? Herlin 19. Nah ini kalau desainnya Harmoni ini saya lihat mirip kayak kapal cepat rudal ya, cuman dia agak pendek aja kan, mirip kayak KCR ya. Buatannya ini PT apa namanya yang di Banyuwangi itu. Kalau Indonesia udah cukup maju menurut saya untuk dari segi alutsista ya, sebagian sudah bisa dibuat di dalam negeri ya. Ini maaf kita agak melenceng dari pokok utama gitu kan, lari ke alutsista. Ya kita berbagi informasi, berbagi pengalaman gitu ya. Semakin banyak informasi kita dapat, semakin baik buat pembendaharaan. Jadi pada saat orang ini nanti berbicara kita sudah paham gitu ya. Nah ini di depannya, di belakang Harmoni ada KSA 140. KSA. Nah, ini. Jadi apabila sudah dianggap sudah clear, jadi takbut tundanya itu melepas gitu ya. Itu. Nah ini KSA 140. Ini kelihatannya cuma 2 ya ininya untuk bantuan ASIS. Itu bukan dari partai loh ya ambulannya. Itu murni dari rumah sakit itu. Kalau dari partai itu kan kadang-kadang satu badan mobil itu ya gambar caleg gitu kan, atau gambar dari bendera mereka gitu kan. Ya sangat inspiratif ya menurut saya. Ya kalau bisa jangan cuma waktu dekat pemilu aja sudah selesai, dan kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat, karena kamu didukung masyarakat untuk melayani masyarakat. Kamu bukan raja gitu kan. Jadi ada yang salah satu anggota dewan di Senayan ya, itu salah tuh. Saya pernah masuk ke Twitternya dia ya, artinya meluruskan kembali, mungkin dia lupa. Kamu jadi pelayan masyarakat, bukan raja gitu kan, karena dia menganggap dirinya itu terhormat gitu kan. Ya maaf. Kalau kamu duduk dengan sendirinya tanpa dipilih masyarakat, mungkin ya kamu terhormat ya sebagai raja lah gitu kan. Nggak apa-apa, ini di Indonesia bro. Nah ini apa ya, ini RIN 365. Kalau kamu masih dipilih masyarakat, kamu mengemis-ngemis di pinggir jalan menggunakan spanduk, itu kamu bukan terhormat. Artinya kamu siap mengabdikan hidup kamu untuk melayani masyarakat. Gitu.
bukan pada saat duduk kamu memikirkan gimana cara mengembalikan modal loh ya. Itu udah resiko. Udah konsekuensinya. Udah tahu gaji dari sebagai wakil rakyat tuh ya segitu gitu kan. Kamu paksain. Gak ada ini, gak ada itu untuk maju tadi gitu kan. Ya jangan. Nanti kalau udah duduk mikir mengembalikan itu lagi gitu kan. Nanti masyarakat yang salahkan lagi. Nanti udah giliran kena OTT, nah kan kasihan. Itu kamu bukan pelayan rakyat gitu caranya, artinya merampok uang rakyat. Itu nah ini depannya ada LCT. Ini biasanya dia bawa alat beratnya LCT-nya nih ya. Ini besar banget nih menurut saya nih. Ini biasa sih ngambil dari Yuti atau dari apa ya? Dari mana? Dari alat-alat berat yang ada di Samarinda ini kan ada beberapa inilah ya, dealer. Kelas Amirindo 7 nama LCT-nya. Ini sengaja dibuat pendek tempat kaptennya itu, mungkin biar bisa memasukin kolong-kolong jembatan yang agak rendah kali gitu kan. Ya karena membawa alat berat ke lokasi itu kan kadang-kadang melewati jembatan-jembatan yang pendek-pendek gitu kan. Itu kelas Amirindo 7. Nah ini jadi depan kita itu masih cukup banyak ya. Mau oil bus, mau batch. Ini ada beberapa lagi nih. Dan di depan pasar pagi pun ada juga, saya lihat nongol lagi satu gitu kan. Memang walaupun spanduk bertebaran di pinggir jalan itu tidak mengganggu aktivitas mereka yang ada di Sungai Mahakam gitu kan, karena beda jalur bro gitu kan. Karena beda jalur gitu kan, ini Sungai Mahakam gitu. Itu cuman belum ada ini orang yang terinspirasi buat di pinggir sungai gitu kan, gitu. Belum ada sih yang saya lihat gitu kan. Gitu. Ya mumpung belum diterapin sama Pemda nanti videotronnya, kalau udah diterapin begitu, aduh mungkin nanti caleg tuh banyak yang komplain lagi kali ya. Banyak yang komplain lagi nanti caleg, mempersempit katanya gitu kan. Dia nggak sadar berapa ratus dia sebarkan baleho itu kan, setiap hari itu dipungutin tuh sama dia dinas kebersihan. Coba kasihan sekali. Orang kadang-kadang berlomba-lomba minta naikkan gaji seperti anggota dewan ya, yang pejabat di atas lah ya. Tapi orang kadang-kadang lupa, orang dinas kebersihan tuh loh ya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta gaji, nggak pernah minta nih diangkat jadi PNS. Coba itu yang saya salutkan gitu. Seharusnya orang-orang yang begitu loh, yang betul-betul diperjuangkan seperti guru, perawat gitu kan, itu garda terdepan untuk mendidik, untuk menjaga kebersihan juga gitu kan. Ini cuman anggota yang duduk nongkrong gaji 100 juta gitu. Gak sesuai. Nah ini Pacific 3002 dan Pesona 99. Nah jadi di depan kita ini masih cukup banyak ya bus maupun oil bus yang akan melintas di bawah Sungai Mahakam. Nah jadi hari ini juga cukup terik matahari ya. Ya mudah-mudahan tidak buram dari hasilnya nanti. Nah ini juga cukup banyak kita tongkang yang sudah melintas gitu kan. Walaupun banyak spanduk yang bertebaran di jalan, itu tidak mempengaruhi aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.